Tetap semangat ya anak-anak. Kita lanjutkan untuk pemfaktoran bentuk aljabar. Nanti ada beberapa hal yang akan saya terangkan. Faktorisasi dengan sifat distributif, kemudian faktorisasi bentuk kuadrat, terus bentuk selisih 2 bentuk kuadrat, kemudian bentuk jika koefisien 1 dan koefisien tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1. Yang pertama adalah faktorisasi dengan sifat distributif. Jadi kita cari faktor yang sama. Misalnya 3x kuadrat ditambah 6x ya. 3x kuadrat itu kan sama dengan 3x kali x. Kalau 6x kan sama dengan 3x kali 2. Kita lihat yang pertama dengan kedua itu sama-sama punya 3x kan, faktor yang sama, maka 3x-nya dikelompokkan. Jadi suku yang pertama sisanya x, suku yang kedua sisanya negatif 2. Jadi faktor dari 3x kuadrat ditambah 6x adalah 3x kali x min 2. Lanjut untuk bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat dan x kuadrat min 2xy plus y pangkat 2. Kalau x plus y dikuadratkan itu kan sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat. Kalau x min y dikuadratkan maka sama dengan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Nah, atau kalau pakai segitiga Pascal kemarin bisa ya seperti ini ya. Jadi x plus y dikuadratkan sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, itu rumus. Hasil pengkuadratan suku 2 itu punya ciri menghasilkan suku 3. Suku pertama dan suku 3 adalah bentuk kuadrat. Contoh, x kuadrat min 6x plus 9 itu menjadi x kuadrat min, bentuknya kan tadi 2xy, berarti 2 kali x kali 6, kalau bagi 2 kan sisanya 3, berarti b nya adalah 3 ditambah b kuadrat, sehingga menjadi x min 3 dikuadratkan. Itu pakai yang kedua tadi, x kuadrat min 2xy min y pangkat 2. Kemudian faktorisasi bentuk selisih 2 atau selisih kuadrat. Rumusnya yang di kotak hitam ini ya. X kuadrat min y kuadrat sama dengan x plus y kali x min y. Tadi kita pelajari kalau x plus y kali x min y sama dengan x kali x min y kali dikurangi y kali x min y. Kita kalikan satu-satu, x kali x itu x kuadrat, x kali min y menjadi min xy, min y kali x menjadi min xy, min kali min y kali min y jadi plus y kuadrat. Kemudian min xy dengan plus xy kan kosong ya, jadi x kuadrat min y kuadrat. X kuadrat min y kuadrat itu sama dengan x plus y kali x min y. Contoh misalnya kalau x kuadrat min 49 itu kan sama dengan 7 kuadrat, sehingga x kuadrat min 7 kuadrat itu sama dengan x plus 7 kali x min 7. Sekarang faktorisasi kalau bentuk x kuadrat plus bx plus c, yang dalam kurung itu ya, yang dalam kotakan hitam itu sama dengan x plus r kali x plus s. Kita lihat contohnya. Untuk x kuadrat min 6x plus 8 a itu angka di depan x kuadrat ya, itu namanya a. Kalau angka di depan x namanya b, jadi b nya adalah min 6. Kemudian konstanta sing angka tok itu namanya c, jadi c nya itu adalah 8. Jadi rumus umumnya seperti yang di atas itu, ax kuadrat plus bx plus c. Maka ini ya, kalau bentuknya seperti itu, pasangan bilangan r dan s memenuhi syarat
untuk R kali S-nya sama dengan 8. Paling belakang itu loh. Bilangan berapa kali berapa sama dengan 8. Kemudian jika dijumlahkan R tambah S-nya adalah negatif 6. Ternyata R-nya adalah 2, negatif 2. S-nya adalah negatif 4. Coba kita cocokkan kalau R-nya negatif 2, S-nya sama dengan negatif 4. Sing ngarep min 2, sing mburi min 4. Coba kita cocokkan. Ternyata negatif 2 kalau dikalikan negatif 4 itu hasilnya sama dengan 8, berarti benar. Kemudian kalau dijumlahkan R tambah S, negatif 2 ditambah negatif 4, ternyata jumlahnya sama dengan negatif 6. Jadi pemfaktoran itu bernilai benar. Lanjut untuk yang kelima. Faktorisasi tapi bentuknya adalah A-nya tidak sama dengan 0. Ini prinsipnya sama dengan yang tadi. Langkah-langkahnya adalah kalikan A dan C. Misalkan hasilnya adalah P, kemudian kita cari faktor dari P, misalkan R dan S. Dengan syarat pasangan faktor tersebut jika dijumlahkan akan menghasilkan B, atau R tambah S sama dengan B. Jadi faktornya adalah itu, kalau dijumlahkan sama dengan koefisien X atau B-nya. Kita lihat contohnya, 2x kuadrat min 5x min 3. A-nya kan 2, B-nya negatif 5, C-nya negatif 3. P tadi kan sama dengan A kali C. A-nya berapa? 2, C-nya negatif 3. 2 kali negatif 3 kan negatif 6. Pasangan R dan S yang memenuhi R kali S sama dengan negatif 6, kemudian R ditambah S sama dengan negatif 5 karena angka ngarep PX negatif 5. Coba kita tebak bilangan berapa jika dikalikan hasilnya negatif 6, kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Piro kira-kira? Jadi nek dipengge ketemu negatif 6, nek dijumlahkan ketemu negatif 5. Ini dijawab kalau R-nya negatif 6, S-nya 1. Negatif 6 kali 1 negatif 6. Negatif 6 kalau ditambah 1 ternyata hasilnya negatif 5. Berarti benar bahwa R-nya adalah negatif 6, S-nya adalah 1. Maka 2x kuadrat min 5x min 3 itu sama dengan 2x min 6 dikali 2x plus 1. Dan seterusnya menjadi masing-masing dibagi 2, 2 bagi 2 itu kan kali ya. Kalau kali jadi bagi kali, kemudian bagi itu boleh yang dibagi depan, boleh yang dibagi yang di belakang. Itu pakai rumus AX plus R dikalikan AX plus S. A-nya tadi sudah ketemu ya, 2x, kemudian R-nya ketemu tadi min 6, berarti 2x min 6, kemudian kali AX plus S, AX plus S. A-nya 2x, S-nya tadi ketemu 1, berarti 2x plus 1 dibagi A. A-nya tadi berapa? Angka di depan x kuadrat 2, berarti dibagi 2. Sekarang kita bagi itu dalam kurung, kemudian bagi, jadi yang bisa dibagi 2 boleh yang depan saja atau yang belakang saja. Kalau yang kelipatan 2 itu adalah yang depan, maka kita bagi 2 yang depan. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Maka hasil dari pemfaktoran itu adalah x min 3 kali 2x plus 1. Jadi rumusnya adalah yang berada di dalam kotak hitam, bahwa AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan AX plus R kali AX plus S dibagi 2.
Kita ulang lagi. Caranya adalah kita kalikan dulu A dengan C. Jadi koefisien X dengan konstanta kita kalikan dulu. Ketemunya adalah yang contoh tadi negatif 6. Kemudian kita cari untuk mencari R dan S-nya bilangan berapa jika dikalikan ketemunya negatif 6. Kemudian jika dijumlahkan ketemunya adalah negatif 5. Negatif 5 itu asalnya dari B atau angka ngarepe X. Jadi R tambah S sama dengan B atau angka di depan X. Gitu nggih. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk memfaktorkan bilangan dengan koefisien X kuadrat tidak sama dengan 1. Kita lihat contohnya. Faktorkanlah bentuk kuadrat X kuadrat plus 5X plus 6. Ya, kita cari bilangan berapa jika dikalikan hasilnya adalah 6 atau konstantanya. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya adalah 5, ternyata jawabannya adalah 2 dan 3. Jadi X tambah 2 kali X tambah 3. Kemudian untuk yang contoh kedua, 6T kuadrat min T min 2, A-nya 6, B-nya negatif 1, C-nya negatif 2. R kali S itu sama dengan A kali C, berarti 6 kali negatif 2. Berapa itu? 6 kali negatif 2 itu kan negatif 12 ya. Kemudian R tambah S-nya sama dengan B, B-nya negatif 1. Kita cari bilangan yang jika dijumlahkan sama dengan 1, negatif 1, jika dikalikan ketemunya adalah negatif 12. Ternyata pilihannya jatuh pada 3 kali negatif 4. 3 kali negatif 4 itu negatif 12. Kalau dijumlahkan ketemunya negatif 1. Jadi R-nya 3, S-nya 4. Rumusnya tadi apa? A X atau itu T berarti 6T ditambah R kali AX ditambah S dibagi A, ya. Jadi rumusnya kan gitu. Maka menjadi 6T tambah 3 kali 6T kurangi 4. Itu yang bisa dibagi 6 itu yang mana? Oh, depan bagi 3, belakang bagi 2. Sehingga 6 bagi 3, 2. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 2, 3. 4 bagi 2, 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 2T tambah 1 kali 3T dikurangi 2. Kemudian untuk latihannya bisa pakai ini. Ada 4 soal, silakan boleh dicoba.